Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Munid, SPDI MSI, selaku pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak semester 5, dan tidak lupa pula teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, NIM 18106011098, kelas PAI B2 semester 5. Di sini saya akan memaparkan video saya mengenai tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yaitu membuat video tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, kelas 9 semester 1. Untuk selanjutnya, simak video saya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Untuk selanjutnya, Bapak akan lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bab alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah ada yang tahu apa itu macam-macam alam gaib? Baik, kalau begitu Bapak akan sebutkan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, berikut merupakan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, yang keenam surga, dan yang terakhir adalah neraka. Itu merupakan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu alam barzah. Apa itu alam barzah, anak-anak? Baik, alam barzah adalah suatu alam yang membatasi antara dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah juga disebut dengan alam kubur. Maksud dari pengertian tersebut yaitu apabila ada seseorang yang sudah meninggal dunia, sebelum dia menempati alam akhirat, dia ditempatkan terlebih dahulu yaitu di alam barzah, di mana alam tersebut yaitu alam yang membatasi dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah nanti, manusia akan mengalami kenikmatan atau siksaan kubur dari malaikat yang terkenal dengan istilah nikmat kubur dan siksa kubur. Maksudnya, apabila ada seseorang selama di dunia, dia selalu melakukan kebaikan, kebijakan, dan amal-amal soleh, maka di dalam alam barzah nanti dia akan mendapatkan nikmat kubur dari malaikat. Begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang selama di dunia, dia selalu melakukan kejahatan, kemungkaran, serta amal-amal buruk yang lainnya, maka di dalam alam barzah nanti dia akan mendapatkan siksa kubur dari malaikat. Begitu yang akan dia rasakan di alam barzah nanti. Tergantung kalian pengen yang mana, nikmat kubur atau siksa kubur. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk dalam surga.
hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats anak-anak? Baik, Yaumul Ba'ats adalah hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Waktu dibangkitkannya nanti, seluruh manusia akan berbeda-beda. Maksud dari pengertian tersebut yaitu di mana apabila ada seseorang selama di dunia, dia mempunyai iman yang baik, iman yang soleh, dan teguh akan keimanannya, maka di dalam alam ba'ats nanti dia akan mendapatkan bentuk tubuh yang sangat-sangat sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang selama di dunia, dia mempunyai iman yang jelek, yang buruk, maka di alam ba'ats nanti dia akan mendapatkan bentuk tubuh yang sangat buruk, seperti buruk rupa. Begitu yang akan dia dapatkan sesuai dengan iman yang dia miliki pada saat di dunia. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Yasin ayat 51 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka. Itu merupakan penjelasan dari Al-Quran tentang alam ba'ats. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari di mana setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, setelah itu dikumpulkan di suatu tempat untuk menjalani pemeriksaan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia akan sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini tidak ada yang hidup tolong-menolong, yang ada hanyalah pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Entah itu anak, istri, kakak, adik, ayah atau ibu, atau siapapun tidak akan bisa menolong kecuali pertanggungjawaban terhadap diri sendiri yang dia alami selama hidup di dunia. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di padang mahsyar, orang-orang yang tidak beriman atau kafir dikumpulkan dalam keadaan buta. Dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 97 yang artinya, dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, dan tambah lagi bagi mereka adalah nyalanya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Semua amal perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan perhitungan. Firman Allah tentang Yaumul Hisab yaitu sebagai berikut, yang artinya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperhitungkan bagi kami sebelum hari penghisab atau perhitungan. Quran Surat As-Sad ayat 16. Yang kelima yaitu Yaumul Mizan. Kata mizan sendiri mempunyai arti timbangan. Jadi pengertian Yaumul Mizan yaitu hari di mana amal perbuatan manusia diperhitungkan dengan timbangan keadilan Allah.
Timbangan keadilan Allah memiliki ketepatan yang tidak mungkin meleset sedikit pun. Hasil dari pertimbangan itu akan menentukan apakah seseorang akan hidup bahagia atau sengsara. Maksudnya, bila mana ada seseorang selama hidup di dunia selalu melakukan kebaikan dan kebijakan, maka di Yaumul Mizan nanti dia akan mendapatkan timbangan berat kebaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang pada saat di dunia selalu melakukan keburukan, maka di Yaumul Mizan nanti dia akan mendapatkan timbangan berat yang buruk dan dia akan mendapatkan kesengsaraan di dalam kubur. Yang selanjutnya yaitu surga. Kata surga merupakan suatu kata yang tidak asing bagi kita. Sejak kecil kita sudah diajari apa itu surga dan neraka. Maksud dari materi surga tersebut yaitu bila mana ada seseorang selama hidup di dunia selalu melakukan perbuatan yang baik-baik, maka di akhirat nanti dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Yang terakhir yaitu neraka. Neraka merupakan suatu tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, yang melanggar perintah Allah. Di neraka ini, orang yang berbuat dosa melebihi amalnya akan mendapatkan siksaan kubur dari Allah sesuai dengan apa yang dia alami di alam dunia. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, jika kita berbuat baik di dunia, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat berupa kehidupan yang bahagia. Begitu sebaliknya, jika kita sering jahat dan berperilaku maksiat, maka hasil yang akan kita petik berupa kesengsaraan dan penderitaan yang berat. Yang kedua, manusia menjadi lebih optimis dan dalam hidupnya. Yang ketiga, menumbuhkan sifat ikhlas beramal di dunia. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat maksiat. Dan yang terakhir, manusia tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi saya mengenai alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang dapat saya sampaikan, yaitu tadi mulai dari alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, surga hingga neraka tadi. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.